Kalau saya bilang biasa Kanjeng Pangeran Citrosomo. Kalau di sini bukunya Adipati Citrosomo. Kita harus belajar dari beliau sebagai seorang bupati dan juga seorang ayah yang luar biasa. Kami di yayasan pengen menjadi seorang ayah yang luar biasa untuk anak-anak kami. Beliau adalah orang tua yang luar biasa untuk putra-putrinya, menghantarkan putra-putrinya menjadi orang-orang hebat. SMK Islam Samrotul Huda Smart School, santun, mandiri, aktif, religius, terampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mirza, Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kehadirannya di podcast kami, atas undangannya kami, Bapak Mirza, Ibu Ida berkenan hadir untuk ngobrol-ngobrol karena kami merasa sangat pengen tahu banget ya, penasaran juga ini tentang kehebatan dari SMK Islam Samrotul Huda yang berada di Tahunan Jepara. Di sini ternyata perkembangannya sangat luar biasa. Kalau kami melihat dulunya ketika tahun antara kisaran 2007, 2008, 2009 itu masih biasa-biasa saja, bahkan tidak begitu nampak gitu. Sekolahannya di mana sih? Gitu. Kami dulu bertanya-tanya seperti itu. Tetapi berseiring dengan berjalannya waktu, sekarang tahun 2026 ini, di tahun baru ini, berdiri megah, kokoh, sekolah itu keren dan patut dibanggakan, Bapak. Di sini kami jadi pengen tahu. Ada slogan berani berubah, berani unggul, transformasi dari SMK Islam Samrotul Huda Tahunan Jepara ini. Bapak Mirza terlebih dahulu, mungkin bisa disampaikan selaku ketua yayasan ini ya Bapak Mirza ya. Bisa disampaikan perjuangan ketika merintis dari tahun ke tahun sampai sekarang itu. Testimoni juga, saksi yang bergelut peras keringat di sini. Kayak gimana Pak perjuangannya, seperti apa? Terima kasih Mbak Dinda. Ya, terus perjuangan kami di awal tuh memang bisa dikatakan luar biasa bagi kami minimal gitu kan. Jadi kami beranjak dari nol, benar-benar dari nol dalam hal apapun. Fasilitas, sarana prasarana apapun itu kami benar-benar dari nol. Kami awalnya dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Faqih namanya, itu rapat. Kemudian kita ada 9 orang ditunjuk oleh yayasan. Rapat tim 9. Akhirnya tim 9 itu jadi dikasih amanah bagaimana caranya agar tahun itu tahun 2007 itu kami harus punya SMK. Waktu itu di Jepara belum banyak, belum nyampe 20 SMK. Kemudian dari keterbatasan, ketidakpunya apapun, akhirnya kita berjuang bersama-sama. Gedung kita nebeng, gitu kan? Ya, jadi kita nebeng. Betul, ada yang nebeng ya, di MI. Tidak nampak gitu. Iya, karena kami nebeng gitu kan. Ya. Jadi yang nampak, oh ini MI Samrotul Huda, MTS Samrotul Huda. Iya. Karena kita benar-benar nebeng di sana. Bahkan kayak kita pernah nebeng di gudang, Mbak. Jadi gudang yang atapnya itu tahun-tahun itu Pak? Iya, tahun-tahun 2007 itu. 2007 sampai itu, ya? 2008 kami full nebeng di tempat-tempat seperti itu. Akhirnya tahun 2008 kami full nebengnya di satu tempat, yaitu di MTS Samrotul Huda. Sampai ke 2012. Nah, 2013 mulai berangsur-angsur kami bangun yang tempat yang baru. Jadi benar-benar awal nol, kami tidak punya apapun. Kemudian bisa bangun, berkembang, membuat gedung dari mulai nebeng itu prosesnya seperti apa Pak? Ya kami terus berproses. Dapat bantuan dari mana begitu? Atau jual apa begitu? Iya. Kita penasaran Pak, kok bisa gitu loh? Itu sempat sampai orang Kecapi dan sekitarnya Mbak, itu sampai bilang, ojo sekolah no SMK Samrotul Huda, larang gitu kan. Kenapa larang? Nyatanya bangun terus gitu kan. Padahal kami tidak pernah minta sumbangan serupiah pun untuk pembangunan gedung. Kita nggak pernah. Ke masyarakat nggak ya? Nggak, kita nggak pernah minta bantuan. Terus bantuannya kemana gitu kan? Ya kami bismillah, kami ikhtiarnya ke atas dan ke samping gitu kan. Kalau di Islam ada hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallahnya kami dengan ya Rabbi gitu kan. Rabbi. Kami doa pada Allah gitu kan. Ya Rabbi. Ya, kabulkanlah permohonan kami. Hablum minannasnya itu kami dengan menggunakan ya Rabbi. Oh ya Rabbi. Jadi kami harus melobi ya orang-orang ke samping kiri kanan ya. Bagaimana caranya agar SMK kami bisa dapat
bantuan. Saya tertarik dengan ya lobbynya. Ya lobbynya juga sih. Ya lobbynya juga harus dilakukan dari situ, Mbak. Jadi insya Allah kami ikhtiar, kami tidak pernah membebani masyarakat maupun orang tua khusus untuk pembangunan. Kalau ada yang protes, loh Pak, kami ada uang SPI gitu kan, sumbangan pengembangan institusi. Itu buat apa? Buat beli tanah. Jadi untuk pengembangan. Tapi untuk pembangunan tidak pernah kami minta dari orang tua. Berarti di sini trik dan rumus yang dilakukan adalah ya Robbi, ya lobby, kiri kanan. Keren, ini bisa saya tiru ini kayaknya, menginspirasi ya untuk Erlisa juga ini pengen ya Robbi dan ya lobby itu tadi supaya bisa seperti SMK Islam Samrotul Huda. Semoga ya. Dan ini tadi sempat kita berdiskusi sama Ibu Ida tentang slogan yang digunakan kayak seperti berani berubah, berani unggul, berani bertransformasi. Dari Ibu Ida mungkin bisa disampaikan maksud dan makna dari kalimat tersebut selaku kepala dari SMK Islam. Seperti apa itu? Karena kita SMK ya, berani berubah itu sebuah keharusan. Bahwa kita mengenai tantangan zaman itu yang luar biasa dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, sehingga kita itu harus berani berubah. Mengikuti perkembangan tadi ya. Berani berubah dan berani unggul dalam artian apa yang kita hasilkan output itu harus sesuai dengan tantangan zaman, bisa sesuai dengan kebutuhan industri, kebutuhan sekarang kekinian seperti itu. Jadi itu memang tantangan untuk kita guru-guru bahwa selalu mengupgrade ilmu itu wajib hukumnya. Karena anak yang tahun yang lalu tidak sama dengan kebutuhan anak yang sekarang atau yang kedepannya seperti itu. Jadi wajib hukumnya untuk selalu mengupgrade ilmu untuk mengikuti arus zaman yang luar biasa. Ayo kita maju. Iya, betul. Akan menjadi sekolah yang unggul. Iya, betul. Jangan sampai kalah dengan yang lain. Iya, jadi untuk berubah itu proses, unggul itu tujuan. Apa yang ditekankan di berubah dan unggul di sini yang paling ditekankan apanya itu, Bu Ida? Iya. Pertama, dari tadi kurikulum akademisinya ya, kita harus sesuai dengan relevansi yang dibutuhkan. Terus yang kedua, gurunya harus siap. Tadi makanya diwajibkan untuk selalu mengupgrade. Nah, yang ketiga, mentalitas anak siswa. Kita harus membangun mentalitas anak itu dari kemandiriannya, dari relevansi ilmu yang diserap ini nanti ke depannya untuk apa tujuannya, kompetensi ya, kualitas dari kompetensi lah itu. Jadi 3 itu, dan yang penunjang yang lebih penting lagi adalah sarana prasarana. Dengan adanya kita selalu berprogres bahwa ruang kita harus lebih maju, tidak monoton kayak kemarin-kemarin, dan yang terpenting juga isinya juga harus lebih maju juga. Jadi kita balance antara kebutuhan seperti itu. Ada berapa sih Bu Ida muridnya saat ini? Tidak banyak, belum banyak sekitar 430. Itu sudah banyak ya kalau diukur dari kelas 10, 11, 12 ya. 3 kelas ini ya. Mimpinya semakin banyak. Ada berapa ruangan itu? 23 ruang. Wih, yang dulu masih nebeng-nebeng, sekarang sudah 23 ruangan. Keren. Gurunya ada berapa sekarang Ibu Ida? Guru dan pegawai 35 orang. 35 orang, lumayan banyak dengan gaji standar UMR ya. Insya Allah rata-rata. Kalau ditambah dengan sertifikasi ya? Iya. Cukup ya. Rata-rata UMR kalau yang bersertifikasi, karena yang bersertifikasi sendiri sudah hampir 20 orang. Tentunya ini target yang diharapkan berani berubah, berani unggul, bertransformasi dapat di sini dengan lokal ruangan yang segitu banyak, dengan murid yang 400 lebih, dengan guru yang 35-an tadi, pasti sudah mengarah ke sini. Amin. Semoga ya. Pak Mirza, sekarang kalau kita melihat ya inovasi-inovasi yang dilakukan dari SMK Islam Samrotul Huda ini selaku ketua yayasan untuk lebih maju melangkah, dan juga mungkin dari awalnya dompleng-dompleng, nitip-nitip di ruangan-ruangan lain, di gudang-gudang, sekarang sudah punya ruangan sendiri yang semegah itu. Inovasi apa yang dilakukan Pak sehingga kok cepat gitu loh? Kalau kami mengatakan. Kalau saya dan teman-teman, itu kan kami tidak bilang saya sendiri atau kita sendiri itu enggak. Jadi kami bersama-sama
itu terus bertransformasi. Kita harus terus berubah, gitu kan Mbak Dinda. Kita harus berubah mengikuti perkembangan zaman, dan juga kita harus termotivasi bahwa kita harus bisa seperti yang lain, kalau bisa lebih baik dari yang lain. Terobosan apa ini Pak yang dilakukan? Saya awalnya ingin penasaran banget gitu. Awalnya gini Mbak, saya lihat beberapa sekolah di luar kota. Terus terang aja waktu itu saya lihatnya di luar kota. Kok mereka bisa maju-maju gitu kan, luar biasa. Nah, gitu akhirnya kita studi banding, lihat sekolah yang bagus-bagus. Yang saya datangi pertama bukan yang di Jawa Tengah, enggak. Terus? Langsung ke daerah Karawang. Wih. Nah, di sana ada daerah Rengas Dengklok. Nah, itu kami ke sana, ada sebuah SMK yang saya anggap luar biasa meskipun jumlah siswanya nggak banyak banget. Karena memang mungkin dibatasi, karena dibatasi. Nggak boleh banyak-banyak. Iya, mereka nolak. Nah, dari situ kemudian kita belajar. Nah, bertransformasi ke sana. Kemudian akhirnya kita membuat kelas-kelas unggulan. Ya, kita membuat namanya kelas industri. Ini kelas sudah industri. Ada kelas unggulan? Sudah ada. Sudah ada. Ya. Kelas unggulan khusus seperti TSM ya, otomotif sepeda motor, itu kita kelas 10 saja kita punya kelas 3 kelas unggulan. Khusus yang unggulan. Nah, itu kita langsung cari industri untuk unggulan gitu kan. Nah, itu caranya. Jadi triknya apa di situ. Kami langsung menggandeng industri. Harus antara Yamaha atau Honda. Karena otomotif sepeda motor terbesar di dunia kan 2 itu saja. Yang tertinggi jurusannya sekarang TSM, otomotif ya? Sepeda motor. Sehingga dibangunlah kelas industri itu tadi. Kelas industri, kemudian alhamdulillah dari Yamaha, kemudian mereka merespon kami. Dari Yamaha itu. Nah, kemudian akhirnya kita dijadikan sekolah binaan resmi dari pabrikan Yamaha. Sudah dikirim ke sana? Sudah. Ya, jadi langsung dengan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Itu dari PKL ke pusat berarti. Juga kurikulumnya Yamaha. Jadi kurikulum kita langsung dari Yamaha. Jadi kita punya ada kelas khusus Yamaha, ada kelas reguler. Nah, yang tahun ini kita kelas 10 ada 5 rombel. 5 kelas khusus otomotif. Yang 3 itu kelasnya Yamaha, yang 2 kelas reguler. Ya, gitu. Yang 3 berarti kelas unggulan. Yang tadi ya. Yang untuk nanti dikirim ke pusat itu tadi ya. Ya, itu hanya di pusat tapi ke semua dealernya Yamaha. Jadi bisa di berbagai tempat gitu kan. Berarti sementara ini kerjasamanya yang paling utama adalah dengan Yamaha atau ada yang lain? Untuk kerjasama karena mereka pabrikan tidak mau berpindah ke lain hati katanya gitu kan, dan tidak mau berbagi hat juga gitu ya. Maka mereka sudah punya standarisasi khusus kelas unggulan wajib dengan Yamaha. Kita nggak boleh dengan pabrikan yang lain. Dengan Yamaha ini ya, yang sangat di garis bawahi di sini ya Pak ya. Mereka tertarik dengan otomotif itu karena ada ini gitu ya. Bahkan alhamdulillah kita punya lab khusus Yamaha yang luasnya sekitar 11 kali 33 meter. Jadi cukup luas, khusus kelasnya Yamaha. Di sana semua standarisasi alatnya itu dari Yamaha. Semua. Kemudian sepeda motornya semua ada 18 sepeda motor juga semua Yamaha. Jadi sudah dilakukan pelayanan perbengkelan untuk masyarakat? Kita juga punya bengkel. Kita punya bengkel yang melayani masyarakat. Jadi kita ada di depan itu ada 2 lantai, yang di bawah itu adalah digunakan bengkel, yang atas itu kelasnya Yamaha. Gitu. Berarti ini yang pertama yang paling diminati oleh siswa adalah otomotif itu tadi. Kemudian yang kedua Pak, mungkin ada jurusan yang juga disukai termasuk juga yang ada di sini. Apalagi Pak? Yang kedua adalah DKV. Desain Komunikasi Visual. Itu siswanya ada berapa Pak? Itu lumayan juga. Untuk tahun kelas 10 ini ada 41 kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi ada 41, kemudian yang satunya adalah PSPT atau Broadcasting itu tadi. Itu agak sedikit kemarin. Kenapa? Karena kita salah menyampaikan Kak. Kenapa Pak? Nah, kita pakainya brandnya adalah PSPT. Orang bingung, apa itu PSPT? Padahal yang sebelumnya itu kan kita pakainya broadcasting multimedia. Iya, gitu itu kan? Sebetulnya yang diminati. Itu bisa 2 kelas. Begitu namanya berubah PSPT. Kenapa harus dirubah? Karena ada regulasi, gitu kan. Multimedia itu sejak 2 tahun yang lalu itu harus regulasinya ganti. Ada jurusannya berbeda gitu. Akhirnya kami bertransformasi menjadi PSPT. Nah, orang bingung kan? Itu salah penyampaian jadinya. Kita pemahaman analisis anak-anak kan broadcasting dan multimedia. Nah, akhirnya insya Allah tahun ini kita kembali lagi. Meskipun nama di sana tetap PSPT, tapi ke masyarakat kita pakainya broadcasting multimedia. Itu harus yang gampang dipahami oleh siswa. Karena ternyata begitu salah ya. Salah kita menempatkan nama saja itu bisa pengaruh juga. Iya. Tapi yang terpenting tadi Pak, otomotifnya sampai nolak-nolak itu. Iya, alhamdulillah untuk kelas unggulannya
itu kemarin ya mungkin Bu Kepala sempat bingung juga gitu kan. Karena standarisasi kita kelas unggulan kan hanya 24 siswa. Tapi sekarang ada yang 26 siswa. Karena tadi ada yang maksa Mbak, gak mau ditolak. Pokoknya anak saya harus masuk kelas unggulan gitu kan. Ya terpaksa, ada yang pas kelasnya ditambah dua siswa gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi yang lain terpaksa kita tolak dan kita alihkan untuk ke jurusan yang lain. Baik Pak Mirza, keterangannya sangat keren. Semoga ini nanti, ini kan sudah mau ujian ya yang anak-anak kelas 12 ya. Nanti ada pendaftaran siswa baru, PPDB, dapat murid yang membludak lagi. Tetapi ruangannya jangan sampai kurang ya Pak. Bangun lagi. Amin. Terus Ibu Ida, ini target. Saya bertanya tentang target karena di sini sudah tercapai sejauhnya itu. Tetapi masih ada mimpi-mimpi lah. Tentunya ya, semua orang berhak untuk bermimpi. Tadi Pak Mirza sempat mengatakan saat talk show, kalau nggak punya mimpi jangan hidup. Ini kayaknya kita terapkan di sini. Kita pasti punya mimpi. Target ke depan untuk SMK Islam Samroto Huda, Mbak Ida apa? Target Ibu Ida maksud kami. Iya betul. Target saya ya untuk jurusan ini semakin menunjang, dalam artian tidak hanya gemuk di TSM, tapi ya DKV iya, PSP iya rata, semuanya karena semua punya keunggulan. Di antaranya tadi semua jurusan ada teaching factory-nya juga, ada unit produksinya juga. Jadi harapan-harapan kami tetap masyarakat selalu memiliki kepercayaan ke kami. Dan siswa juga dengan apa yang kami hadirkan ke mereka juga ada sebuah kepuasan, sehingga kebanyakan dari siswa kami itu kan dari teman yang sudah lulus atau yang sekolah di situ ngajak teman lagi, seperti itu. Jadi biar wanitanya agak banyak ini Mbak, sehingga DKV PSPT ini memang saya harapkan lebih gemuk lagi. Jumlah siswa itu lebih banyak laki-laki karena TSM-nya itu lebih banyak sih, seperti itu. Otomotif itu tadi yang dilihat peminatnya rata-rata laki-laki. Sehingga 85%-an lah itu laki-laki, wanita cuma 15%. Jadi biar agak mengejar ini PSPT atau broadcasting tadi dengan DKV ini bisa ikut ngejar TSM seperti itu. Ya, mimpinya seperti itu. Pak Mirza sedikit, Mbak. Ya. Kebetulan tadi kan bilang TSM itu peminatnya kan laki-laki. Tapi alhamdulillah SMK kami itu mungkin di Jepara satu-satunya yang setiap tahun pasti ada ceweknya di jurusan otomotif. Gitu. Jadi ada unik ya ini. Jadi setiap tahun pasti ada. Pasti ada meskipun hanya ada 2 anak, kadang 5 anak gitu. Mereka rela-rela berkotor-kotor oli gitu ya. Cewek gitu. Cewek gitu ya. Tercantik. Bahkan beberapa itu mereka saya profesinya adalah biduan. Jadi kalau malam itu nyanyi gitu kan, paginya main oli gitu ya. Itu ada seperti itu. Jadi alhamdulillah setiap tahun ada. Penasaran jadinya. Monggo nanti kapan-kapan bisa ke sana. Survei. Di sini tadi sempat disampaikan Pak Mirza, Bu Kepala ini ada mimpi-mimpi yang pengen sekali tercapai dari Bapak Ketua Yayasan. Tolong Pak Mirza ini berikan apa yang menjadi mimpi dari kepala sekolah ini sehingga mimpi itu menjadi kenyataan. Seperti apa mimpinya? Monggo. Terus kami di yayasan, kebetulan yayasan kami itu mengelola 10 sekolahan, Mbak, 10 lembaga. 10 lembaga dan kami mensupport semua lembaga, gitu kan. Ayo berkembang semuanya. 10 lembaga. 10 lembaga. Kami mengelola dari PAUD sampai SMK. Kita punya 10 lembaga. Jadi nggak kemana-mana di situ. Terus itu dari PAUD sampai kalau yang mau gitu. Tapi kita tidak pernah mengikat siswa, Mbak. Iya. Jadi sempat tapi jangan buat perguruan tinggi ya Pak, nanti nggak kemana-mana jadinya. Loh, itu mimpi juga loh. Mimpinya buat perguruan tinggi suatu saat nanti. Amin, kita doakan semuanya. Jadi kita tetap mensupport semuanya termasuk SMK gitu kan. Mimpi-mimpi jenengan, mimpi kalian silakan dikejar semaksimal mungkin. Yayasan akan mencoba memfasilitasi sebisa mungkin gitu kan. Ketika butuh Pak, kami butuh ini. Nah, kita coba carikan terobosan. Kita carikan solusinya. Bukan ngasih uang enggak, tapi kita kasih kailnya gitu kan. Kita kasih kailnya, ayo mancing bareng-bareng gitu kan. Gitu. Jadi kami di yayasan tetap mensupport dan kami siap menjadi mitra untuk berpikir
mitra untuk mencari ide-ide tertentu gitu kan. Bahkan kadang kami juga mendatangkan support dari tempat lain. Ya seperti di Jepara kan ada salah satu sekolah favorit namanya SMP UT dan SD UT gitu kan. Nah ketua yayasannya langsung kami panggil ke tempat kami minta untuk beliau sharing, kemudian diskusi dengan semua kepala lembaga kami, dengan 10 kepala itu kami ajak. Ayo kita sharing bagaimana menjadi sekolah yang unggul. Kalau di sana jelas namanya SMP unggulan terpadu, SD unggulan terpadu. Ya, kalau kami kan embel-embel unggulan kalau gitu kami kan nggak ada embel-embelnya, mereka harus mencari keunggulan sendiri gitu kan. Terus insya Allah kami mensupport sebisa kami untuk memfasilitasi mimpi-mimpi teman itu. Terima kasih Bu Ida, Pak Mirza. Semoga apa yang kita diskusikan, kita obrolkan di saat ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Dan ngomong-ngomong ini di belakang ini ada anak-anak magang PKL dari SMK Islam Samratul Huda. Bisa diberikan support dan semangat untuk mereka ini Bu Ida, Pak Mirza. Singkat dan padat aja. Iya, tetap sangat semangat anak-anakku yang PKL di sini ya. Karena apa yang kalian dapatkan di sini kadang tidak dapat di sekolahan, sehingga manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Dan ada satu moto, belajar dan belajar ya. Jangan putus asa, jangan merasa cukup karena ilmu itu luas. Jadi itu tadi, belajar dan selalu belajar. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida mewakili Pak Mirza juga sudah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.